Iya atau udah? Oke, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. pemirsa jamaah KMNU UI. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan nikmat iman, Islam, ihsan dan nikmat kesempatan yang tak lupa sehingga kita semua masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu lagi di channel KMN UII meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Alhamdulillah tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah KMN UII yang berbahagia, pada kesempatan kali ini KMN UII masih istiqomah untuk mengadakan kajian Ramadan setiap 1 minggu sekali yang pada kali ini insya Allah dibersamai oleh Ustadz Edi Safitri SAG MSI dengan tema orang yang rugi di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya akan dibersamai oleh Ustadz Edi Safitri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana orang Muslim biasanya menunggu bulan ini, bukan karena bulan ini adalah bulan di mana setelah bulan ini ada bulan Syawal yang mana kita merayakan Idul Fitri, ataupun bulan ini di mana bulan yang penuh kelonggaran aktivitas-aktivitas kita. Akan tapi bulan ini adalah bulan yang di mana kita beribadah dilipat gandakan. Bahkan mungkin bisa jadi ini adalah bulan di mana Allah memberikan bonus-bonusnya kepada kita semua, di mana ketika kita menjalankan sholat sunnah yang biasanya di hari-hari biasa ini kita diberi pahala sholat sunnah, kan tapi ketika di bulan Ramadan ini kita diberi pahala sholat wajib. Begitupun sholat wajib dan ibadah-ibadah wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahwasanya merugi kita ketika kita tidak memanfaatkan momen ini, momen di mana ibadah-ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Betapa meruginya kita ketika kita tidak mengambil kesempatan ini, seperti halnya kita yang diberikan mungkin oleh saudara kita THR, di mana kita seharusnya kita mengambil THR itu, akan tapi ketika kita menolaknya, betapa meruginya kita. Begitupun sama halnya dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakannya ibadah-ibadah kita, di bulan dilipat gandakannya pahala-pahala kita, akan tetapi kita tidak mengambil manfaat tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Edi Safitri SAG MSI yang mungkin insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan gelar Profesor Doktor gitu Pak. Nah, amin amin ya rabbal alamin, dengan tema orang yang rugi di bulan Ramadan. Nah, untuk waktu kami persilahkan kepada Ustadz Edi Safitri SAG MSI untuk memberi tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, yang mana dengan rahmat Allah kita hari ini bisa berkumpul meskipun secara online begini karena kondisi situasi tidak memungkinkan begini. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan, membawa risalah sehingga kita sebagai pengikutnya menjadi tercerahkan seperti saat ini dalam naungan Islam begitu. Baik Mas Muzaki, tema kita apa tentang ini?
puasa dan Temanya orang yang merugi di bulan Ramadan, Pak. orang yang merugi di bulan puasa ya. Jadi Ya. saat COVID ini datang, musibah yang menurut saya serius, luar biasa serius ini, di penghujung bulan apa itu saat itu, sehingga ada 1 bulan lagi sebelum puasa itu banyak sekali orang berharap bahwa COVID ini penyah gitu ya dari bumi Indonesia ini atau bahkan di dunia ketika masuk bulan Ramadan. Karena agar kita bisa khusyuk beramadan, mungkin begitu pikiran netizen saat itu ya, karena saya baca di netizen itu. Ya mungkin ada benarnya, tapi mungkin hanya pada aspek ritual gitu. Pada aspek tradisi Ramadannya yang akan terganggu gitu. Masa terganggu itu ya tentu Ramadan tahun ini tidak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Dan ini jelas mengganggu. Secara tradisi mungkin akan terganggu. Tapi justru hadirnya Ramadan kali ini dalam konteks substansinya justru ini strategis dan tepat menghadapi COVID-19 ini. Mengapa? Karena kita butuh disiplin yang tinggi. Butuh kesabaran tinggi dalam menghadapi COVID-19 ini. Anda bisa bayangkan kita sekarang dikekang dalam tanda petik. Mau nggak mau dikekang harus stay at home. Keluar rumah, kemudian harus yang penting-penting saja. Bahkan di sebagian tidak sembarang orang bisa keluar rumah. Gitu. Nah, kemudian menjaga jarak, hidup diawasi dengan kekhawatiran-kekhawatiran karena memang nyatanya ada virus itu. Sehingga Ramadan ini harusnya menjadi strategis. Maka kemudian kita ditolong oleh Ramadan ketika COVID-19 ini melanda negeri ini. Bukan malah menyayangkan. Kecuali tadi itu, kalau kita berpikirnya pada tradisinya, kemeriahan Ramadan yang selama ini terjadi di bulan di Ramadan atau sebelumnya. Mungkin terganggu. Di Jogja, kalau Anda belum pulang, Anda bisa saksikan Jogja itu sepi. Kita mau buka saja sepi, tukang penjual kolak yang biasanya rame sekarang sepi, tidak ada pembeli lagi. Dan ini tentu akan mengganggu situasi mereka yang menikmati kemeriahan Ramadan ya. Tapi secara substansi ini menjadi senjata kita untuk COVID-19 ini. Kenapa? Karena ini bentar Mas ya, ini ada lambat sinyalnya ini. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat dari substansi puasa itu kan sebenarnya kan artinya menahan, as-saum atau asyam, artinya menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Menahan diri. Dengar saya Mas ya, dengar sana ya. Dengar Pak, dengar. Oke. Menahan diri. Oleh karenanya jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan itu ada dua. Satu menahan secara lahiriah berupa makan dan minum. Yang kedua menahan dari batiniah. Hawa nafsu kita. Oleh karenanya saya selalu katakan bahwa orang yang berpuasa harusnya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dari tindakan atau godaan-godaan yang ada. Itu. Oleh karenanya kalau kita kaitkan dengan COVID-19 tadi harusnya ini strategis. Karena kita bisa mengontrol diri kita melalui puasa ini. Harusnya teorinya begitu untuk mengendalikan dari syahwat kita untuk keluar rumah, syahwat kita untuk marah, syahwat kita untuk tidak panik begitu. Karena puasa menahan diri termasuk dari kesabaran. Nah, oleh karenanya harusnya kita harus bergembira walaupun dalam kesedihan bahwa puasa kali ini tepat cara substansi dalam rangka mencegah dari
atau penanggulangan virus corona. Ini yang dibutuhkan oleh negara hari ini. Negara membutuhkan kedisiplinan kita. Tidak ada strategi apapun yang mungkin tepat. Mau lockdown, mau PSBB, semua bersandar pada kita sebagai masyarakat. Lockdown saya pikir mustahil gitu. Nah, sekarang masyarakat kalau syahwatnya dituruti, ya tentu akan bahaya karena virus ini daya tularnya tinggi. Oleh karena puasa ini sungguhnya menolong dan sangat strategis. Itu catatan pertama saya untuk menghadapi wabah virus corona yang memang betul-betul serius hari ini. Gagal kita melaksanakan abai terhadap instruksi pemerintah, menurut saya akan terjadi banyak korban. Lalai kita akan menjadi pemusnahan. Seperti itu. Pemusnahan massal bisa jadi terjadi karena virus ini. Itu catatan saya pertama. Yang kedua tentu tidak tahu ya kenapa tidak bisa nyambung ini. Share ya ini. Materi. Suaranya, Pak. Kalau gambar saya nampak? Nampak, Pak, nampak. Materi saya nampak? Nampak. Oh, materi. Enggak ya? Materi Kalau ini nampak? Nampak enggak ya? Dia tidak bisa connect. Depan, Pak. Present terus apa lagi tadi? Oke, Mas. Jadi itu kita balik pada sebelum masuk pada siapa yang merugi adalah saya akan masuk pada siapa dalil-dalil yang menunjukkan gitu ya. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya puasa itu kita sering membacanya 183 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang selalu dipakai oleh kita lah ya. Di kampus juga sering setiap bicara puasa dasar hukum atau ayat internasionalnya ini. Hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu la'allakum tattaqun. Jadi pertama ada berapa penggalan kata itu ya, ada frase. Pertama, orang beriman. Yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Yang tidak beriman tentu tidak akan masuk di sini. Orang yang beriman dan akil balik adalah orang yang mendapat taklif dari panggilan puasa ini. Kemudian yang kedua ada kata kutiba di situ. Kutiba adalah kata kewajiban. Saya menarik ini. Kenapa saya bahas sedikit tentang kutiba ini? Ya, kutiba alaik kutiba itu kan kalimat perintah tapi tidak ada kalimat yang tidak diketahui siapa yang merintahkan. Ini di sini bisa diartikan betapa puasa itu memang tanpa harus dipikirkan pun dia sudah membawa atau sebuah kegiatan yang sangat positif. Kalau dalam bahasanya Quraisyab itu kan dalam tafsirnya itu kutiba itu kenapa tidak ada katanya itu menunjukkan bahwa siapapun yang memerintahkan puasa itu orang dengan serta-merta akan melaksanakan karena betapa puasa itu memiliki nilai positif. Nilai positif. Bahkan sekarang ini kecenderungan pembuktiannya sudah ada secara ilmiah ya. Kita bisa lihat bahwa orang berpuasa itu sekarang tidak hanya karena untuk tujuan ibadah gitu, tapi untuk tujuan lain, penurunan berat badan, menurunkan kolesterol, dilakukan dengan puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah sebuah ibadah yang benar-benar gitu punya dampak baik gitu. Dalam hadis lainnya juga Nabi mengatakan summu tasihu katanya. Gak tahu apakah Nabi ahli kesehatan tidak, tapi setidaknya hadis ini katakan berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah ini tinggal orang-orang kedokteran medis yang harus meneliti itu bahwa perintah ini adalah puasa adalah perintah untuk kebaikan. Yang ketiga adalah kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa perintah ini ternyata puasa bukan hanya sekedar diwajibkan atau disyariatkan pada Islam. Artinya bahwa perintah ini bukan perintah baru. Bukan perintah baru, bahkan
perintah ini kalau dalam ayat ini kan berarti kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Orang sebelum kita pun ternyata sudah melaksanakan puasa ini. Puasa menjadi syariat kan. Saya pernah baca juga bahkan Romawi kuno pun itu melakukan puasa begitu. Lalu diturunkan ke Roma, Yunani, tradisi itu, dan Yahudi, Kristen, semua menjalankan puasa. Artinya perintah ini bukan perintah baru. Tentu dengan tata cara yang berbeda-beda, tapi intinya adalah puasa. La'allakum tattaqun. Menjadi takwa. Nah, takwa, kalau bahasanya Quraisy itu takwa itu artinya adalah puasa itu pada akhirnya adalah untuk kemaslahatanmu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk kita sebenarnya puasa itu. Secara fisik mungkin untuk dunianya adalah kesehatan kita. Tapi untuk batin, untuk akhiratnya adalah bahwa ini membersihkan batiniah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah dan Mas Mujaki yang saya hormati, ini dalil yang memerintahkan tentang puasa, salah satunya itu. Lah pertanyaan kemudian, mengapa sih puasa itu kemudian, jadi setelah kita diwajibkan puasa, kemudian iming-imingnya kan la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi takwa begitu. Ini kan menurut saya tidak mungkin muncul la'allakum tattaqun tanpa dibarengi oleh proses sebelumnya yang luar biasa gitu. Kita tahu takwa itu adalah apa ya, derajat yang tinggi sekali. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu kemudian dapat konsekuensi ini berarti harus linear itu. Anda ujian dapat A, saya yakin proses ujiannya adalah Anda bagus. Begitu. Nah, takwa ini dikaitkan dengan puasa atau puasa dikaitkan dengan takwa sebagai sebuah ganjaran yang begitu hebat. Nah, saya tertarik dengan ulasan dari Profesor Dr. Nur Majid bahwa ketika kita berpuasa kemudian diganjar takwa, itu artinya bahwa nilai takwa yang kita dapat atau nilai puasa yang kita lakukan dengan segala macam atribut ibadah susulannya, itu jika Anda lakukan secara imanan wahtisaban, secara imanan dan ihtisaban, maka kualitas ibadahmu itu senilai dengan derajat takwa itu. Berpaham ya? Ya. Kalau itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau Anda melakukan puasa dengan kualitas yang sebenarnya sesuai dengan kriteria imanan wahtisaban, derajat yang akan dapat adalah setara dengan nilai takwa itu. Nah, takwa itu kalau kita kaitkan itu adalah senilai 1000 bulan. Bagaimana dalam surat Al-Qadar itu. Nah, maka kemudian Nurul Majid menariknya di situ. Kemudian dia mencoba untuk mengaitkan bahwa malam Lailatul Qadar itu harus berorientasi pada kualitas, bukan kuantitas. Gitu loh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan itu artinya tadi itu. Jika Anda melakukan puasa secara iman wahtisaban, menjalankan ibadah-ibadah turunannya, lah kalau itu dilakukan secara benar-benar, maka kualitas ibadahmu yang sebulan itu dalam riyadhah selama sebulan itu, maka itu senilai dengan 1000 bulan, dan 1000 bulan itu artinya sederajat dengan takwa. Jadi betapa hebatnya puasa ini sehingga kalau Anda jalankan selama sebulan penuh, maka kualitas puasamu sama dengan ibadah 1000 bulan. Maka dilanjutkan Nur Khalid Semaji itu, konsekuensi dari itu, maka malam Lailatul Qadar tidak lagi seperti yang dipahami selama ini gitu. Selama ini kan dipahami seperti apa ya? Ya, ada waktu gitu ya. Jadi malam-malam 27, malam-malam ganjil di 23, 25, 27 begitu. Kemudian siapapun yang beribadah mengamalkan kebaikan di malam-malam itu dan pas turun Lailatul Qadar, maka kemudian mereka akan mendapatkan nilai 1000 bulan begitu Mas ya. Ya nggak salah itu. Jadi mereka modelnya seperti
seperti saat inilah. Jadi faktor kebetulannya lebih tinggi gitu. Saya puasanya main-main, tapi karena pas malam ganjil dan pas Lailatul Qadar, saya punya nilai segitu. Nah, kalau dalam konsepsi Nurholis Majid tidak begitu. Jadi puasa Lailatul Qadar itu sangat personal. Konsekuensi logis dari orientasi pada kualitatif, maka Lailatul Qadar itu tidak bisa gebiah uyah untuk semua orang, tapi sangat personality, tergantung amalan masing-masing. Mungkin Mas Muzaki dengan saya sama-sama puasa, menemukan puasa yang sama, tapi kualitas puasa kita berbeda. Mungkin saya puasanya leleh, sementara Anda puasanya serius sekali. Anda mengamalkan ibadah puasa, iktikafnya rajin, dermanya rajin, semua rajin, puasanya full, dan sholat-sholat yang dilakukan juga luar biasa, tahajudnya luar biasa. Sementara saya biasa-biasa saja. Bisa jadi yang menemukan Lailatul Qadar adalah Anda. Karena nilai yang akumulatifnya adalah Anda imanan wahtisaban, yang itu sama dengan tadi itu 1000 bulan. Sementara saya tidak dapat. Kalau yang pemahaman selama ini kan tidak begitu ya. Jadi faktor kebetulan gitu. Ini kan berbahaya juga. Jadi bisa menggunakan metode ibadah titen atau budaya bakul untuk rugi. Kalau saya pahami yang pemahaman pertama itu, ngapain pula saya ibadah sampai bulan penuh. Mending saya ikuti aja isyarat dari Nabi bahwa Lailatul Qadar itu muncul pada malam-malam ganjil, di malam di atas 20, dan saya sholat itu di hari-hari itu. Itu akan sama dengan 1000 bulan, kan begitu. Bisa aja seperti ya. Itu kalau kita terjebak pada logika ibadah bakul. Kemudian muncul ilmu teknologi, niten. Tapi kalau dalam pemahaman kedua, tidak seperti itu. Ibadahmu akan menentukan apakah Anda mendapatkan ganjaran setara dengan Lailatul Qadar ataupun tidak. Ya seperti itu. Dan kedua, itu bersifat personal. Pertanyaan kemudian kalau kita kaitkan pada siapa orang merugi? Tentunya orang merugi adalah orang yang tidak serius terhadap Ramadan ini. Yang menganggap Ramadan adalah bulan biasa. Maka mereka yang ketika berpuasa masih bertekuk lutut dengan syahwatnya, itu adalah orang yang merugi menurut saya. Karena puasa itu kan menahan dari segala macam. Bahkan karena ini media pelatihan riyadhah, baik itu badaniah maupun batiniah, maka kemudian inilah kawah candra di mukanya. Kemampuan kita menahan akan kita bisa buktikan atau kita lihat hasilnya pasca Ramadan begitu. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang merugi adalah orang yang ketika di bulan puasa dia tetap biasa-biasa saja, kemudian puasanya hanya sekedar fisik, menahan hawa nafsu dari makan dan minum, sementara batinnya tetap liar, pikirannya tetap liar, sebagaimana dia tidak berpuasa, adalah mereka orang-orang yang merugi. Semacam itu. Jadi itu harus ada perubahan memang. Memang kita ditahan, dikekang hari ini. Puasa itu memang mengekang kita, menahan kita. Nah, sayangnya selama ini orang memahami bahwa puasa itu selalu hanya diuji oleh apa yang disebut dengan menahan fisik, lahiriah, makan dan minum. Padahal itu hanya bagian kecil saja dari menahan. Apalagi kemudian disikapi dengan tindakan tidak bijak, dengan mensweeping warung-warung makan gitu. Yang kejadian kemarin juga tetap kejadian itu di masa pandemi begini di Sumatera Utara ada juga kejadian itu, ada sweeping. Menurut saya ini justru yang saya anggap yang merugi dalam konteks kita berpuasa itu. Mensweeping atau bagian dari ujian puasa juga harus kita tahan. Gitu loh. Jadi menurut saya ada kekacauan bahwa kalau kita minta dihormati di bulan puasa adalah bagian dari ujian yang kita tahan dari puasa itu. Gitu ya. Jadi puasa itu menahan juga dari untuk tidak dihormati. Kok malah menuntut dihormati sampai sweeping, menyakiti orang, mengganggu usaha orang atas nama puasa, itu keliru. Itu keliru. Harusnya kita bisa menahan itu. Itulah bagian dari godaan.
Ketika puasa itu kita artikan menahan diri, itu artinya ada yang ditahan. Apa itu? Ya dari sisi makanan minum, ya tadi itu godaan-godaan itu. Lah kok Anda ingin hapus godaan itu, lalu Anda menahan dari apa? Ketika Anda coba hapus godaan itu, Anda mau menahan dari apa? Karena itu ujiannya. Itulah yang membuat kita nanti akan dapat derajat 1000 bulan ibadah, nilai 1000 bulan ibadah. Karena kita mampu menahan godaan. Jadi pertanyaan saya selalu itu kepada orang yang suka sweeping, lah kalau makanan minuman itu kamu yang jualan kamu tutup, kamu sweeping, lalu godaanmu itu apa? Perintah menahannya itu menahan godaan dari sisi makan minum. Ini baru satu, belum lagi padahal itu baru bagian dari godaan yang kecil. Godaan besarnya adalah bagaimana hati kita mampu terlepas dari ghibah, bahkan dari uzub ya. Pikiran kita terlepas dari pikiran-pikiran saru begitu. Menggunjing, berpikir-pikir yang negatif, itu adalah bagian lain yang harus ditahan oleh kita. Jadi tidak mudah puasa itu. Kalau dikontekskan dalam masa pandemi ini adalah menahan diri dari untuk tidak keluar rumah demi kemaslahatan bersama, demi keselamatan diri dan bersama, itu bagian dari puasa yang harus kita tahan. Semakin tinggi godaan, maka semakin besar kemungkinan Anda untuk mendapatkan nilai takwa itu. Nah, kalau ada orang bangga, wah enak puasa di kampung. Kalau wah ya karena nggak ada godaan. Coba Anda puasa di Yogyakarta di kampus, wah itu luar biasa. Makanan bertebaran di situ, tersebar di mana-mana. Dari sisi batiniah banyak mahasiswa-mahasiswi cantik-cantik yang harus Anda tahan itu. Dan kalau Anda bisa menahan itu, pikiran loh ya, tidak hanya sekedar langsung aksi, pikiran Anda, maka itu puasa Anda adalah puasa yang benar. Tapi kalau Anda liar ke sana, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala apapun selain lapar dan dahaga. Siapa golongan itu? Mereka yang puasanya itu hanya sekedar menahan makan minum itu. Mereka yang sibuk dengan mensweeping tanpa berpikir dampak sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Secara hukum juga menurut saya kacau juga itu. Mensweeping padahal yang dipanggil untuk berpuasa itu orang yang beriman. Yang akal balik, tapi ada pengecualian seperti orang haid, orang anak kecil, orang sakit, tua, orang manula dan sebagainya. Orang-orang ini mau dibawa kemana ini kalau semua ditutup? Mau makan apa? Jadi puasa justru membuat kita sensitif. Bukan puasa itu justru meredam sensitivitas kita untuk sabar dan sebagainya. Gitu. Jadi itu Mas. Jadi menurut saya kenapa puasa ini kemudian diberi ganjaran yang besar? Takwa begitu. Ya karena puasa ini tantangannya juga besar. Semakin besar tantangannya, semakin memungkinkan kita untuk mendapatkan kualitas keimanan dengan nilai ibadah 1000 bulan. Nah, kalau Anda tidak mau diganggu ibadah puasanya, datang aja ke hutan. Di sana lebih nyaman, tidak ada gangguan. Tapi hati-hati juga, lengah dikit, pakai macan gitu. Justru yang paling baik puasa untuk melatih diri, riyadhah badaniyah dan batiniah, ya di kota besar seperti kita ini. Di tengah kota banyak godaan, banyak makanan, banyak minuman, banyak sekali. Dan Anda hidup di tengah itu. Jadi nggak usah sensitif lah. Justru kita membawa rahmat. Puasa Ramadan ini membawa rahmat tidak hanya bagi orang-orang yang tidak puasa, tapi juga bagi non-muslim yang nyatanya ada. Seperti itu. Termasuk mungkin ya, kalau saya pribadi, puasa ini juga termasuk untuk tidak atau menahan diri dari mengganggu kenyamanan sekitar. Mampu menahan diri dari membanterkan atau meninggikan volume suara ngaji kita yang selama ini terkesan euforia ya. Jadi demi untuk menjaga kenyamanan hidup bersama itu juga bagian dari menahan dalam konteks puasa itu. Ya itu Mas. Ya. Ada pertanyaan? Ya mungkin menarik juga ya Pak. Jadi sebenarnya tadi menyinggung juga tentang Lailatul Qadar, dan ini pun sebenarnya menyinggung juga terhadap orang-orang yang mungkin sama seperti saya Pak, yang mana cuman ibadah di malam Lailatul Qadarnya aja gitu loh. Khusus malam Qadar itu dispesialkan. Jadi sebenarnya seharusnya
ketika kita ingin menyambut malam Lailatul Qadar dan mendapatkannya, itu kita harus bisa memaksimalkan ibadah-ibadah terlebih dahulu di sebelum-sebelumnya gitu Pak, seperti itu Pak. Ya, Nah, ini mungkin sedikit Pak tadi menyinggung tentang terkait dengan menahan suara mengaji gitu kan Pak. Itu terkait dengan seperti halnya kita tadarusan gitu, tadarusan menggunakan mic gitu kan. Ya memang di situ lingkungannya lingkungan muslim gitu kan. Bagaimana Pak itu menurut Bapak sendiri? ada teori kepantasan gitu ya. Kalau kita bicara itu ya. Pertama tadi saya ulangi sebelumnya. Jadi tadi karena puasa itu kan proses ya. Proses. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian Anda dapat Lailatul Qadar tapi proses. Jadi sebulan penuh ini kan tadi proses. Anda kan kalau ngadain pelatihan dari KMN itu kan berharap ada target kan. Nah, Wah, itu. 3 hari latihan targetnya ini ya. Puasa ini sebulan targetnya tadi itu takwa. Itu target yang tidak main-main. Takwa yang kalau dikaitkan senilai 1000 bulan kita beribadah itu tinggi. Maka puasa ini tentu tantangannya tidak mudah. Sebelum jawab pertanyaan Anda tadi itu, tantangannya tidak mudah. Maka kemudian berat puasa itu, menahan bahkan pikiran kita kalau bisa kita tahan untuk hal yang tidak baik. Kecuali bicara kita tahan kan begitu. Itu sampai seperti itu selama sebulan penuh, gitu loh. Jadi itu bukan masalah mudah. Bahkan kalaupun asal tidak dipaksa saja, saya lebih senang orang yang tidak berpuasa makan di sekitarnya tanpa ada sungkan. Kalau orang lain makan di depan saya dan dia tidak sungkan karena saya puasa, itu juga saya senang. Itu bagian dari asal niatnya itu ya memang kebutuhan dia dan bukan untuk mengece atau apa gitu ya. Nah, jadi itu Mas. Jadi ada proses di sana. Yang kadang-kadang ini yang kita lupakan. Puasa kemudian maka kemudian kalau orang merugi yang kedua yang saya ini selain bertukuk lutut terhadap syahwatnya adalah orang yang banyak buang waktu. Ini juga bagian. Apalagi dalih puasa untuk buat orang berleleh malas-malasan. Dalilnya naumus so'im ibadah katanya. Padahal kan tidak seperti itu pengertiannya kan daripada Anda bergibah ya tidur lebih baik. Tapi kalau Anda punya waktu untuk belajar dan harus belajar kemudian itu ya menjadi masalah. Kembali pada tadi itu. Pertanyaan Anda tadi itu ada teori kepantasan sebenarnya di masyarakat. Ada teori kepantasan yang kita bangun di situ. Saya selalu ngomong itu dengan banyak takmir. Apa sebenarnya tujuan kita untuk membanterkan suara mic yang begitu luar biasa itu? Siar. Saya tanya sekarang, coba Anda survei, apakah warga dengan suara seperti ini banternya, kemudian dengan apalagi cempreng begitu, senang? Kalau tidak, bagaimana pesan dakwahmu akan sampai? Dan apakah dakwah itu harus seperti ini? Apa tidak ada cara kreatif lain untuk berdakwah gitu, selain hanya sekedar banterin ini? Lagian secara fungsional, substansinya itu sudah nggak kena. Kalau zaman dulu kan kenapa dipilih Bilal untuk azan itu kan agar mendengar semua orang, karena kan masih sedikit umat Islam. Kalau sekarang kalau hanya azan untuk panggilan sholat, menurut saya sudah banyak ya. Jadi ala kadarnya. Maka saya katakan teori kepantasan penting hanya untuk beritahukan, bukan batu-batu, apalagi diawali dengan ngaji. Bukan ngajinya salah, tapi apa ya seperti itu gitu. Jadi sampai setengah jam sebelumnya ngaji, bagaimana masyarakat sekitar terganggu tidak? Ini sudah kita pikirkan. Ada teori kepantasan, ada kebijaksanaan lah dari kita, dan itu butuh kedewasaan kita dalam bermasyarakat. Nah itu Mas. Kalau itu kita tahu bisa menyadari, menurut saya ini menjadi yang indah. Dan ini juga tidak hanya berlaku bagi umat Islam ya. Mungkin di umat non-muslim juga seperti gereja itu. Kalau semua menggunakan teori kepantasan tadi itu, dasarnya kepantasan. Ya menurut saya kita akan masjid itu bukan lagi menjadi sesuatu yang akan mengganggu polusi suaranya, tapi justru akan dirindukan banyak orang. Jadi kalau selama ini saya kesannya kok dakwahnya modelnya bil mutung gitu. Biar dengar orang semua begitu. Saya juga mengalami itu. Saya juga di kampung itu dulu juga ada tamu datang itu mau ngomong payahnya minta ampun saking bisingnya gitu. Nah, apa yang seperti itu? Jadi itu Mas. Nah, kalau kita kaitkan dengan puasa ya harusnya puasa itu mampu menahan ego kita itu.
Ini kan egois ini, emosional, beribadah secara emosional sebenarnya. Padahal kalau kita mau merujuk pada dakwah-dakwah wali-wali Songo dulu di Indonesia, pas masuk Nusantara, tentu tidak sederhana ini, gitu. Dengan pendekatan-pendekatan yang Masya Allah dan dengan kompromi-kompromi luar biasa. Dan sekarang kita menghadapi masyarakat yang tidak ke masjid saja, kita sudah dengan menggunakan bahasa-bahasa dalam tanda petik intimidatif, gitu ya, membantarkan suara-suara semacam itu, yang kemudian ujung-ujungnya tidak lagi membuat atau mengundang orang simpati, gitu. Padahal orang itu mau ikut kalau simpati. Gitu. Orang mau ikut kita itu kalau simpati. Anda mau ikut saya itu kalau Anda sudah punya, saya sudah bersimpati, Anda punya simpati dengan saya. Tapi kalau saya cara mengajaknya membentak, tentu sampai kapanpun Anda tidak akan pernah ikut saya. Maka dalam Islam itu at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih ampuh atau lebih dikedepankan ketimbang materi yang disampaikan. Nah, kalau jadi mau ingin berdakwah, carilah metode yang pas, bukan karena model ala kadarnya mau menunjukkan ketidakmampuan kita dan kemalasan. Kalau hanya sekedar banterin suara loudspeaker begitu, salon, semua orang bisa. Tapi bisa nggak Anda menjadikan masjid namanya sebagai pusat ekonomi, sehingga orang-orang miskin itu bisa bersandar di situ. Dari situ masuk dakwah kita. Bisa nggak masjid itu dijadikan sebagai pusat kegiatan pelatihan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan itu kemudian Anda masukkan nilai dakwah. Itu jauh lebih efektif, tentunya membutuhkan kinerja dan kecerdasan ya, ketimbang hanya benar muter calon kuat-kuat dengan alasan dakwah begitu. Kita mulai berani introspeksi diri terhadap realitas semacam ini. Itu Mas. Dakwah dengan akhlak ya Pak. Yeah. Ya, ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman ini. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, apakah itu juga termasuk orang yang rugi Pak? Ya jelas, tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu artinya Anda berpuasanya tidak seideal imanan wahtisaban itu. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti Anda berpuasanya tidak dengan kualitas sebagaimana diidealkan dari hadis tadi itu. Yang imanan wahtisaban, mengharapkan ridho. Padahal jika kita landasannya adalah iman wahtisaban, maka segala ada optimalisasi ibadah. Tentu ibadah tidak harus mahdo ya dalam konteks ini. Yang biasanya Anda dermanya cuma 1.000, 2.000, Ramadan karena imanan wahtisaban dermamu bisa 1 juta. Dorongan keimananmu. Ibadahmu yang biasanya 5 waktu, sholatnya juga cak-cak, itu menjadi khusyuk mahdohnya. Nah, jika puasa mampu mendorongmu semacam ini, oke, maka outputnya pasti 1.000 bulan. Kualitas ibadahmu akan senilai dengan kamu beribadah 1.000 bulan. Dari sebulan kamu dilatih dari bulan Ramadan itu dengan iman wahtisaban, maka diharapkan 1.000 bulan malam takbir itu kualitas ibadahmu senilai itu, membentuk dirimu. Karena ibadah kan tidak hanya sekedar ibadah, tapi ada makna-makna pembentukan karakter kita. Jadi puasa itu akan seperti senilai 1.000 bulan ibadahmu. Itulah yang disebut takwa. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka berarti puasamu tidak optimal. Bukan berarti tidak ada gunanya. Itulah kemudian siapa yang keluar. Ciri-cirinya tentu akan kita lihat di bulan setelah Ramadan. Ada perubahan perilaku di sana. Pasti ada perubahan perilaku. Hati kita menjadi lebih peka, kedermawan kita. Jadi pertanyaan mulai ada nyotok namanya. Lah kok jabat-jabat itu puasa, tapi kenapa kok tetap korupsi? Ya itu karena mungkin puasanya hanya mengikuti tradisi. Hanya tradisi. Karena ikut-ikutan. Ingat puasa ini kan kolosal ya. Jadi di Indonesia ini puasa ini menepati bulan yang luar biasa. Sehingga orang yang tidak puasa mungkin ya preman sekalipun kalau di lingkungan yang semua orang puasa akan ikut puasa. Kan gitu. Jadi bisa jadi puasanya bukan karena imanan, dorongan keimanan kita dan ridho ilahi. Tapi karena emang sungkan dengan masyarakatnya. Sungkan dengan saudara, sungkan dengan mertua, sungkan dengan seperti itu sekitarnya. Puasa-puasa semacam inilah yang kemudian tidak membekas. Tidak ada bekas di sananya. Gitu loh.
Jadi itu Ya, Pak, memang niat menjadi penting. Ya, lanjut lagi Pak, ini ada yang bertanya juga, kalau orang yang tidak bergembira menyambut bulan Ramadan itu termasuk merugi tidak Pak? Dan menyambung juga mungkin kalau orang yang hanya beribadah, kualitas ibadahnya itu meningkat di bulan Ramadan saja, apakah itu orang yang merugi atau tidak Pak? ya, menyongsong gembira itu kan kalau dalam konteks hadis Nabi kan gembira dalam arti memang kerinduan dia Hmm. akan datangnya Ramadan. Jadi sifatnya spiritual lah. Itu bicara spiritual. Jadi sangat positif itu. Jadi memang ada juga yang kegembiraannya itu bukan karena spiritualitasnya, tapi karena itu peluang ekonomi ada juga kan. Nah sekarang gembiranya karena apa dulu? Karena biasanya jual jual makan minum biasanya laris di luar Ramadan, ketika ada nyongsong Ramadan dia gembira. Tukang pakaian mungkin gembira karena banyak orang membeli pakaian baru, tapi maksudnya ini gembiranya untuk gembira secara spiritualis, ya rohaniah, bahwa Anda bertemu dengan bulan yang sangat diagungkan dalam Islam gitu ya. Itu satu. Jadi kalau gembira itu positif menurut saya. Terus pertanyaan kedua tadi tentang apa Mas? Yang penting. Tentang ketika mungkin orang itu kualitas ibadahnya atau kuantitas ibadahnya itu meningkat ketika di bulan Nah, Ramadan saja Pak. saya melihat begini, kalau dia mau justru di Ramadan itu meningkat, ini kan bulan pelatihan. Jadi harusnya ini akan konsisten sampai setelah Ramadan, Mas. Harusnya begitu. Logikanya seperti itu. Ya, jadi kalau hanya di bulan Ramadan meningkat, itu angkat-angkat ayam. Seperti Anda melatih orang bengkel di pelatihan, Anda sudah bisa di situ, kan Anda lepas. Setelah dilepas, pasti akan bisa bengkel di luar pelatihan yang Anda adakan. Harusnya Ramadan itu sebagai media pelatihan, riyadhah badaniyah wa batiniyah. Keluar di situ harusnya itu yang ditunjukkan. Jadi kalau ternyata hanya meningkat di bulan Ramadan, jangan-jangan itu hanya mode tradisi saja. Gairah dia dari tradisi, mungkin karena didukung oleh suasana. Jadi tidak berangkat dari dorongan hatinya, tapi karena dorongan dari eksternalnya. Ya karena temennya puasa, ya karena temennya terawih, ya karena temennya itu tahajud, ya karena temennya itu berderma, dia ikut. Tapi ini bukan dari dorongan batin, tapi dorongan eksternal. Akan berbeda. Ada tuh orang, kenapa Anda nolong orang lagi yang Anda naik kereta gitu, terus ada perempuan hamil tua gitu berdiri, terus Anda menolong, itu kan ada dua kemungkinan. Satu, memang itu perintah agamamu untuk menolong yang lemah, atau itu karena kesungkanan terhadap sekitarnya. Kan berbeda nilainya. Nah sekarang kalau Anda di bulan puasa kok rajin ibadahnya, setelah keluar biasa-biasa, saya meyakini itu bukan dorongan spiritualitasmu, sebetulnya agamamu, tapi dorongan dari sekitarmu yang memungkinkan kamu untuk terus harus ikut beribadah sebagaimana sekitarmu beribadah. Banyak sekali itu. Kalau nggak percaya, lihat saja itu ketika Ramadan. Semua orang menjadi berbenah, artis-artis ya berbenah, semua berbenah. Nah, apakah itu karena religius? Tentu tidak bisa menilai begitu saja. Bisa jadi itu karena peran. Bisa jadi itu karena secara ekonomi memang kita harus ada tampil Islami biar laku di bulan Ramadan dan sebagainya. Pelawak pada ngelawak itu. Religius, ya, mungkin bisa tampilan. Tapi kita tidak tahu apakah itu dorongan batin. Maka Anda sendiri yang tahu itu. Ya, mungkin ini Pak, sedikit aja pesan untuk kita di tengah pandemi ini dan di masa remaja kita ini agar bisa meningkatkan kualitas puasa kita di tengah pandemi dan di masa remaja yang mana kadang nafsu kita sedang membara-baranya, rasa ingin tahu kita sedang membara-baranya, agar bisa kita lebih kontrol lagi seperti apa? Ya, pertama tentu Allah itu kan membebani umatnya, hambanya itu kan pasti tidak di luar kemampuan di luar dari kemampuan hambanya gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa alaiha maktasabat. Yang dinilai dari ibadah kita dalam konteks pertanyaan Anda itu adalah optimalisasi. Jadi yang terpenting itu optimalisasi. Sama dengan Anda menilai khusyuk. Sholat khusyuk itu ukurannya apa? Ukurannya adalah optimalisasi yang Anda lakukan. Kalau sekarang Anda sholat khusyuknya dapat poin 7 misalkan, terus besok menjadi 6, itu berarti Anda tidak khusyuk karena Anda tidak optimal.
tentu kan nggak bisa khusuk kita dibandingkan dengan khusuk ulama-ulama yang khawas, itu nggak bisa. Puasa kita yang benar bagaimana, tapi puasa itu harusnya dilakukan, semua ibadah harus dilakukan secara optimal, bukan maksimal, optimal. Optimal ternyata sekuat-kuatnya, puncak kekuatan kita melakukan itu. Jadi itu. Jadi kalau umpamanya Anda sebagai remaja, bagaimana puasa agar supaya menjadi lebih baik, ya menurut saya seriusin itu. Yang kedua tentu ya namanya proses ya. Puasa bagi kalangan muda itu jauh lebih berat, Mbak, saya pikir, daripada mungkin golongan tua ya. Karena emang ada nafsu itu yang memang di masa-masa kalian itu masih masa-masa kita lah gitu, masih masih kuat dorongannya. Oleh karenanya ya itu tantangan sendiri, tapi tidak menghindari dari tantangan gitu. Jadi bukan menghindari godaan, gitu. Tapi memang harus menghadapi realitas yang memang penuh dengan godaan ini. Itu yang terpenting. Bahwa kemudian Anda mampu melakukan itu yang hebat. Jadi kan orang yang mensweeping itu kan orang yang merekayasa realitas agar atau minimalisir godaan itu. Seharusnya tidak begitu. Kalau Anda berpuasa ya seperti halnya sekarang yang kamu hadapi hari ini adalah puasa di Yogyakarta dengan situasi yang seperti ini, dan Anda berpuasa di tengah itu. Itu yang betul. Kuatkah saya? Kan begitu. Bukan kemudian saya berpuasa harus terhindar dari godaan sehingga ada makanan di sweeping, ada orang pakaian nggak seronok, ada gebukin, gitu. Nggak begitu. Tapi itulah realitas godaan yang harus Anda hadapi ketika Anda berpuasa di kota. Seperti itu. Jadi bukan menghindari, bukan konsepnya bukan menghindari godaan dalam arti merekayasa godaan agar tidak ada, tapi Anda harus menghadapi godaan itu. Mentok-mentoknya ya Anda sudah menirukan syaratnya, itu sudah sah puasanya, tidak batal. Kualitas yang lainnya itu proses. Terkadang Anda juga berpikir kotor, ada melihat mahasiswi kotor pikirannya, baik lagi, ya itu sudahlah, jalankan. Semakin Anda melakukan puasa terus-menerus, harusnya semakin baik. Nilainya itu adalah kalau sekarang dapat 5, tidak salah. Tapi harusnya besok dapat 6, besok dapat 7, besok dapat 8, dan seterusnya. Mangkana yaumuhu khairum min amsi fahuwa robih, kan begitu. Tapi kalau harimu itu tidak lebih baik dari hari kemarin atau hari ini, maka Anda mal'un, celaka. Ya. Mungkin keimanan kita itu diuji ketika kita berada di lingkungan heterogen ya Pak, seperti itu. Iya. Iya. Ya mungkin karena tidak lagi pertanyaan Pak. Oke. Ini cukup sekian saja karena udah mau buka juga. Oh iya, udah mau buka ya. Jelas sih Pak. Iya, persiapan berbuka puasa, dan terima kasih Bapak atas waktunya, dan Sama-sama. terima kasih juga kepada para pemirsa channel KMN UII yang telah menyaksikan dan bertanya, dan insya Allah nanti akan bertemu kembali di lain waktu dengan orang yang berbeda juga dan tema berbeda juga, akan tapi tetap di channel KMN UII. Mungkin sebelumnya kita sama-sama berdoa saja Pak, monggo dipimpin sama Bapak. Untuk mengakhiri sesi ini, monggo Pak. Gimana? Doa? Iya, doa Pak. Biar berkah saja Pak ini Pak. Meskipun lewat online kan, tapi Alhamdulillah. Mari kita mari kita berdoa bersama-sama, semoga pertemuan ini menjadi lebih berkah dan ada manfaatnya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqu min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqu min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kepada pemirsa KMNU, channel KMNUWI, selamat bertemu lagi di lain waktu. Saya Ahmad Muzaki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.